Militer Ukraina sekarang menerima saran teknologi anti-drone dari remaja. Serius? 4 tahun usai perang brutal, kedua pihak bersaing unggul dalam rekayasa di medan perang. Salah satu senjata baru Ukraina yang efektif melawan drone Rusia bukan buatan kontraktor pertahanan atau laboratorium NATO. Senjata itu milik gamer 18 tahun di Kiev. Bermodal tutorial YouTube, printer 3D, dan niat balas dendam, dia berhasil menciptakan sesuatu yang sangat efektif. Peluru senapan murah yang menembakkan jaring untuk menjatuhkan drone first person view Rusia. Alat ini telah menyelamatkan nyawa di garis depan. Meski terdengar aneh, dalam perang Ukraina, inilah inovasi demi bertahan hidup. Remaja ini mungkin telah mengakali perlombaan senjata miliaran dolar. Mari kita lihat bagaimana pengembang senjata tak terduga mengubah medan perang dan dampaknya bagi masa depan peperangan. Inovasi secara alami muncul dari industri pertahanan Ukraina yang sudah mapan, yang telah merevolusi peperangan dengan pengembangan berbagai drone, udara, dan laut. Kadang inovasi muncul langsung di medan perang, saat tentara menemukan solusi cerdik dan improvisasi seperti menutupi jalur transportasi, pintu masuk benteng, dan parit dengan jaring ikan untuk melindungi dari serangan drone. Sementara Rusia berusaha mengejar ketertinggalan. Secara keseluruhan, sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya langkah-langkah anti-drone dalam perang di Ukraina. Saat Rusia menginvasi secara penuh pada Februari 2022, mereka melakukannya dengan cara yang sudah dikenal. Tank dan kendaraan lapis baja maju didukung artileri, jet tempur, dan pembom. Tentara Ukraina melawan dengan persenjataan serupa, tetapi mulai mempelopori penggunaan drone dalam serangan. Drone pengintai seperti RQ-4 Global Hawk dan drone serang MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Amunisi seperti Bayraktar dari Turki sudah menjadi bagian persenjataan modern sebelum 2022. Namun, penggunaan drone first person view, murah, dan drone kamikaze besar, baik di medan perang maupun serangan di belakang garis musuh, belum menjadi hal besar dalam peperangan saat itu. 3,5 tahun kemudian, sangat jarang kedua pihak menyerbu medan perang dengan brigade tank dan kendaraan lapis baja. Bahkan tank-tank tercanggih yang digunakan di Ukraina seperti T-90M milik Rusia dan M1 Abrams buatan Amerika Serikat terbukti jauh dari kata kebal terhadap serangan yang melumpuhkan. Bahkan dari drone first person view paling ringan, The Kiev Independent mengutip sumber NATO yang menyatakan lebih dari 60% kerugian tank Rusia diperkirakan akibat drone first person view. Angkanya serupa, bahkan mungkin lebih tinggi untuk korban jiwa. Drone juga dilaporkan bertanggung jawab atas 60-70% korban di medan perang Ukraina. Petugas medis menyatakan tentara kedua pihak tetap terancam, bahkan 20 mil dari garis kontak. Sekelompok drone kamikaze first person view murah memburu hampir semua target. Bunker, posisi pertahanan di pohon, kendaraan lapis baja, dan infanteri. Jika terlihat, mereka jadi sasaran. Awalnya, Ukraina memiliki keunggulan yang jelas atas Rusia dalam hal produksi dan penggunaan drone. Memang, Ukraina menghadapi kekurangan sekitar 3 kali lipat dalam hal jumlah personel dan persenjataan berat dibandingkan dengan Rusia. Ukraina mengadopsi penggunaan senjata tanpa awak sebagai bidang, di mana mereka bisa meraih keunggulan strategis yang menentukan pada tahun 2024. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan negaranya memproduksi sekitar 22 juta drone dan memakai lebih banyak lagi, sehingga memperlambat kemajuan Rusia dan menyebabkan kerugian besar. Namun, seiring waktu, kapasitas industri Rusia yang lebih besar mulai menyusul. Industri manufaktur drone Ukraina umumnya terdesentralisasi dan sangat mengandalkan kecerdikan serta ketahanan. Drone first person view dirakit di ratusan bengkel di apartemen, gudang, dan ruang bawah tanah seluruh negeri. Bukan hal yang aneh menemukan bengkel perakitan lengkap dengan printer 3D di posisi Ukraina, tepat di garis depan. Pabrik besar Rusia di Alabuga, Tatarstan, kini dilaporkan dapat memproduksi hingga 5.000 amunisi berat Gran atau Shahid yang meneror Ukraina setiap malam tiap bulannya. Meski sudah 5 kali diserang drone jarak jauh Ukraina sejak 2024, pabrik itu tetap berdiri. Rusia juga unggul dalam drone first person view serat optik yang dikendalikan melalui kabel serat optik ultra tipis sepanjang beberapa mil.
bukan Global Positioning System. Hal ini membuat mereka kebal terhadap gangguan sinyal dan teknik peperangan elektronik lainnya yang digunakan untuk melawan mereka. Karena itu, bagi Ukraina, pertahanan anti-drone kini jadi prioritas utama. Dua bidang utama harus ditangani secara berkelanjutan. Ini adalah permainan kucing dan tikus antara produksi drone dan anti-drone dari kedua belah pihak. Terkadang, hanya ada beberapa minggu antara saat satu pihak mengembangkan penangkal yang berhasil dan pihak lain mengembangkan penangkal untuk penangkal tersebut. Pertama, menghadapi serangan drone Rusia setiap malam yang menargetkan kota dan infrastruktur Ukraina di seluruh negeri, jauh dari garis depan. Mencerminkan kapasitas produksi Rusia yang semakin meningkat. Jumlah serangan drone meningkat pada musim panas. 2025 mencapai 100. 50-700 tiap malam. Ukraina rutin melaporkan berhasil menembak jatuh lebih dari 90% drone, umumnya Grand 2 dan Gueran 3 buatan Rusia, analog Shahid 136 Iran. Itu masuk akal karena Grand lambat dan berisik, sehingga mudah dikenali, dilacak, dan diserang. Grand 2 berkecepatan maksimal 180 km per jam, sedangkan Grand 3 bermesin turbojet bisa mencapai 550-560 km per jam. Tergantung Anda percaya penilaian Ukraina atau Rusia. Suaranya memang dijuluki mesin pemotong rumput terbang bukan tanpa alasan. Dengan kecepatan itu, mereka mudah jadi target sistem pertahanan udara Ukraina seperti MIM-104, Patriot Infrared Imaging System, Tail Thrust, Vector Control SLM, dan Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Atau bahkan rudal udara-udara Air Intercept Missile 9L Sidewinder dan Air Intercept Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile yang digunakan oleh F-16 milik Ukraina. Namun, penggunaan sistem ini untuk menembak jatuh drone sebenarnya tidak efisien dari segi biaya atau keberlanjutan. Garans Rusia diperkirakan seharga $30.000-$10.000 Amerika per unit tergantung model dan muatannya. Sedangkan satu rudal Patriot harganya $47 juta. Rudal Iris, TSLM dan SLS harganya sekitar $630.000 dan $470.000. Satu rudal AMRAM untuk Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System harganya lebih dari $12 juta. Benar, membiarkan drone-drone itu menyerang target mereka berisiko menimbulkan kerusakan yang nilainya jauh lebih besar daripada biaya menembakkan satu atau dua rudal pencegat ke arah mereka. Dari analisis biaya manfaat sederhana, sulit membenarkan pengeluarannya, apalagi mengingat persediaan rudal ini terbatas. Permintaan untuk rudal-rudal ini sangat tinggi di seluruh dunia, dan para produsen hanya mampu memproduksi hingga 600 unit masing-masing setiap tahunnya. Ukraina bisa menghabiskan semuanya hanya dalam hitungan minggu. Lebih parah lagi, hingga 40% dari drone yang digunakan dalam kawanan drone Rusia sebenarnya hanyalah umpan. Drone ini memiliki tanda tangan mirip Garans, tapi tanpa muatan peledak, sengaja dibuat untuk menguras stok interseptor pertahanan udara mahal, sehingga Garans asli bermuatan berat bisa lewat setelahnya. Sekarang, jika Ukraina berada dalam posisi di mana mereka hanya bisa menggunakan pembunuh drone berteknologi tinggi yang dijamin efektif secara hemat, paling baik untuk melindungi kota-kota dan infrastruktur pentingnya, bayangkan situasi di garis depan. Menembak drone dengan rudal seharga $500 juta, padahal drone hanya bernilai 10-20% dari itu tidak masuk akal. Menggunakan rudal yang sama untuk menembak jatuh first person view atau drone pengintai sederhana yang harganya 10 kali lebih murah dari itu pun jelas tidak mungkin dilakukan. Itulah area kedua di mana sistem anti-drone seperti anti-first person view dan drone pengintai menjadi kebutuhan penting bagi angkatan bersenjata Ukraina di medan perang. Di sanalah Yuri, pemuda 18 tahun dari Kiev, berperan sebagai tokoh utama. Garis pertahanan pertama Ukraina terhadap drone first person view dan Geran adalah peperangan elektronik. Sistem ini melawan drone dengan mengganggu sinyal elektronik utama, terutama lewat jamming dan spoofing. Mereka mendeteksi sinyal drone musuh, menganalisis frekuensi, lalu memancarkan gangguan kuat untuk memutus komunikasi, menonaktifkan navigasi, atau memaksa drone kembali atau jatuh.
Ukraina memiliki aset peperangan elektronik besar seperti ribuan Skywiper Electronic Drone Mitigation, M4 Omni Systems dari Lithuania, Dead Drones, sensor portabel Dead Drone, dan jammer frekuensi radio Drone Defenders. Sekitar 300 sensor telah dipasang di garis depan, masing-masing bisa mendeteksi tanda radio dari hampir 600 model drone berbeda dari jarak jauh. Namun, sistem-sistem ini sebagian besar tidak efektif terhadap drone serat optik Rusia yang tidak memancarkan sinyal yang bisa dijamming atau dipalsukan, serta terhadap drone yang terbang di ketinggian di atas jangkauan efektif mereka. Garis pertahanan berikutnya saat ini terbukti menjadi salah satu yang paling efektif. Peluru lama yang sudah terbukti ampuh. Namun, beberapa peluru yang ditembakkan Ukraina ke drone Rusia dan sistemnya bukan peluru kuno. Kebanyakan peluru ditembakkan ke target dekat menggunakan senapan mesin dan meriam otomatis berbagai bentuk dan ukuran. Contohnya, sistem MSI-DS Terrahawk Paladin dari Inggris memakai meriam otomatis. 30 mm Mark 44 Bushmaster 2 untuk menyerang target hingga 186 mil dengan amunisi XM 1211 High Explosive Proximity Fused. Australia memasok 160 sistem Slinger ke Ukraina dengan meriam Bushmaster M230 LF 30X 113 mm dengan peluru yang serupa dengan Paladin untuk secara otomatis melacak dan mengeliminasi target bergerak di jarak lebih dari setengah mil. Ukraina baru-baru ini menerima pengiriman 2 prototipe sistem anti-drone canggih Wolf 25 Wolf 25AD dilengkapi kubah Mangart 25 yang dikendalikan jarak jauh, meriam otomatis Oerlikon KBA 25 mm dan peluncur granat asap 8 laras untuk tirai asap. Senjata ini bisa menembakkan peluru airburst, peledak tinggi, dan amunisi penembus lapis baja. Kendaraan ini memiliki 4 radar Rheinmetall dengan cakupan 360 derajat, mampu mendeteksi drone Lancet dari jarak 5 hingga 6 mil dan unmanned aerial vehicle pengintai atau drone first person view hingga 3 mil. Ukraina juga menembak drone dari udara dengan cukup efektif. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi, kru helikopter telah menjadi bagian penting dari sistem pertahanan udara berlapis di negara itu. Akhir September, dia menyebut Ukraina meningkatkan penggunaan helikopter untuk pertahanan udara setelah komandan melaporkan efektivitasnya mencegat drone jarak jauh Rusia. Tergantung cuaca, helikopter kami kadang menembak jatuh hingga 40% drone di sektornya. Karena itu, kami meningkatkan upaya ke arah ini, ujarnya dalam pengarahan media. Taktik ini memakai 2 helikopter dengan peran saling melengkapi. Satu bersenjata untuk melawan drone, satu lagi dengan sensor canggih. Pesawat bersensor yang sering membawa sistem multisensor Teledyne FLUR mengarahkan helikopter bersenjata ke target. Metode ini telah terbukti sangat efektif melawan drone yang membawa hulu ledak hingga 200 pon. Senjata anti-drone paling efektif dan modern milik Ukraina adalah sistem Sky Sentinel yang dikembangkan di dalam negeri. Sky Sentinel adalah menara pertahanan udara otonom yang dikendalikan AI, dilengkapi dengan senapan mesin berat yang mampu berputar 360 derajat. Sistem ini dapat dengan mudah menghantam garan atau bahkan drone yang ukurannya 5 kali lebih kecil. Kemampuannya menghantam target kecil yang bergerak cepat dengan kecepatan 125, 250, atau 500 mil per jam membuatnya dijuluki penangkap syahid. Namun apapun yang terbang ke dalam jangkauannya, drone pengintai, amunisi berkeliaran, rudal jelajah, atau apapun, semuanya menjadi sasaran yang sah. Sky Sentinel akan menangani ancaman itu. Tempatkan saja di posisi tempur dan berikan data radar. Dan alat ini mendeteksi serta mengunci target pada jalur lintasan, menghitung jalur tembakan, dan setelah mendapat otorisasi manusia dari jarak jauh, menembak secara sepenuhnya otomatis. Walau jarak maksimum Sky Sentinel dirahasiakan, sistem ini cukup fleksibel untuk melindungi pusat kota dan zona garis depan yang sering diserang drone.
Setiap unit seharga sekitar $150.000, namun karena memakai peluru senapan mesin standar, biaya amunisinya sangat murah. Namun, sistem ini masih tahap awal dan melindungi satu kota secara efektif mungkin perlu 10-30 menara per kota. Masih butuh waktu sebelum prajurit garis depan yang mempertaruhkan nyawa untuk hal kecil seperti buang air kecil bisa merasakan perlindungan ini, mendapat perlindungan Sky Sentinel. Seringkali mereka hanya menembaki drone dengan senapan mesin, senapan infanteri, dan senapan angin. Inilah saat penemuan Yuri bisa berdampak besar bagi pasukan Ukraina di garis depan. Peluru jaring anti-drone ini sangat efektif, berbiaya rendah, dan bisa ditembakkan dari senapan angin sederhana. Perjalanan Yuri ke dunia perang anti-drone dimulai pada 2023 saat ia kelas 11 di distrik Shuliavka, Kiev, yang setengah industri dan setengah pemukiman. Lingkungan itu mengalami pertempuran sengit saat invasi besar-besaran Rusia, terutama di sekitar kebun binatang Kiev, dan sering jadi target serangan drone serta rudal. Frustrasi dengan sekolah, ia tenggelam dalam video YouTube tentang perlengkapan militer, do-it-yourself, dan pencetakan 3D. Terlalu muda untuk mendaftar angkatan bersenjata, ia mencari cara lain berkontribusi. Menurut kata-katanya, motivasinya adalah untuk memberikan manfaat bagi negara. Sekolah berjalan terlalu lambat, lingkungan saya dibom, dan saya ingin melakukan sesuatu yang berguna. Ide awalnya membuat baling-baling drone first person view lebih senyap. Dia mengajukan ide ke inkubator teknologi pertahanan, namun setelah ditolak, ia fokus ke amunisi anti-drone. Di medan perang, 75% cedera kini disebabkan drone. Drone diperkirakan jadi ancaman utama dalam beberapa tahun ke depan. Menciptakan sistem anti-drone benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Lampu ide menyala di kepala Yuri saat dia sedang bermain video game tembak-menembak orang pertama bersama temannya yang tahu sedikit tentang amunisi. Ide peluru jaring anti-drone untuk peluncur granat muncul di benak saya saat diskusi para gamer, katanya. Dia dan rekannya membuat prototipe, lalu menawarkannya ke Brigade Presiden. Seorang tentara menyarankan, sebut saja peluncur granat amunisi anti-drone. Mereka meninggalkan sampel untuknya, tetapi pada akhirnya unit tersebut tidak bisa membantu karena tidak memiliki prosedur pengujian. Namun, mereka segera mendapat respons serius dari Brigade Serbu Ketiga yang legendaris. Brigade Serbu Ketiga dikenal karena inovasi penggunaan drone. Pada musim panas, 2025 brigade ini menangkap tawanan pertama sepenuhnya dengan drone udara dan darat. Perwira yang memeriksa prototipe itu terkejut mendengar bahwa Yuri dan timnya masih bersekolah. Anak-anak seperti apa di dunia ini yang bisa membuat amunisi? Anak-anak Ukraina sangat antusias. Dia menanyakan kebutuhan mereka untuk uji coba awal dan berjanji kembali dalam beberapa minggu. Perwira itu menepati janjinya. Beberapa minggu kemudian, tim Yuri diundang ke pusat pelatihan untuk menguji prototipe dan memasang bahan peledak. Penanganan bahan peledak di Ukraina sangat diatur ketat, apalagi selama masa perang. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pelanggaran bisa dihukum penjara, dan status di bawah umur membuat izin tidak mungkin didapatkan. Setelah uji coba pertama, petugas berkata, "Oke teman-teman, keren. Di brigade kami, senapan lebih banyak dari peluncur granat, jadi buatkan juga untuk senapan." Beberapa hari kemudian, Yuri dan tim mengganti kaliber dan mengirim sampel pertama. 2 minggu setelahnya, mereka mendapat pesan dari petugas. Itu berhasil. Segera setelahnya, dia memesan 100 unit untuk uji coba tempur. Menurut Yuri, kecepatan dalam pengambilan keputusan ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan ketika berbicara tentang industri teknologi Ukraina di masa perang. Yuri mengatakan banyak perusahaan swasta bermunculan dan bergerak lebih cepat dari perusahaan negara. Namun, tidak ada sistem agar semuanya bisa dengan cepat berpindah dari startup ke militer. Karena hal ini, banyak hal yang tetap menjadi prototipe. Yuri dan teman-temannya tak menyangka mendapat pesanan pertama, belum terpikir soal peningkatan produksi atau masalah yang mungkin muncul. Saat menonton video pelatihan dari Brigade Serbu Ketiga, mereka mengenali amunisi buatan mereka sedang diuji. Peluru macet, instruktur bercanda, "Sekarang saya akan mati karena pelurunya tidak meledak." Itu sangat membekas di benak Yuri. Saat itu, saya sangat takut karena sadar jika salah, seseorang bisa terbunuh. Untungnya,
dia segera mendapat umpan balik yang lebih menenangkan. Unit pasukan khusus dari Front Kursk berkata, "Kami sudah mencoba alatmu dan itu luar biasa." Penelpon menyatakan unitnya memakai peluru senapan Yuri untuk menjatuhkan drone pengintai Marvik di ketinggian 165 kaki dan 2 drone first person view Rusia. Saat itulah Yuri tahu idenya berhasil dan sudah menyelamatkan nyawa. Sejak itu, remaja inisiatif ini menempuh jalur startup, pemrograman, pengujian, pengembangan bisnis, dan mencari mitra. Dia menunggu keputusan hibah dari Brave One, klaster teknologi pertahanan utama Ukraina. Kebetulan, Brave One sudah aktif di bidang yang sama dengan Yuri, yaitu amunisi anti-drone berbiaya rendah, yang terutama ditujukan untuk penggunaan di garis depan. Akhir Juni, Brave One memperkenalkan amunisi anti-drone baru untuk senapan infanteri standar. Peluru mirip Cartridge 5,45 mm ini dirancang terfragmentasi di udara untuk meningkatkan peluang mengenai drone first person view bergerak cepat. Setelah ditembakkan, peluru itu pecah jadi sekitar 5 proyektil kecil yang melesat cepat. Ketika beberapa peluru ditembakkan secara beruntun, mereka menghasilkan sebaran seperti senapan angin yang dapat secara efektif mengenai drone pada jarak hingga 50 meter. Amunisi yang sudah disahkan untuk digunakan ini sedang didistribusikan kepada para prajurit di garis depan, dengan 1 magazin untuk setiap prajurit. Magazin ini mudah diisi seperti yang lain. Brave One juga menawarkan perangkat peperangan elektronik portabel bernama Pistol Anti-Drone di platform pasarnya untuk melawan drone first person view musuh. Perangkat ini dijual sebagai alat perlindungan tentara dengan mengganggu frekuensi radio untuk mengacaukan kontrol drone musuh. Beratnya hanya 2 pon perangkat ini ringan, portabel, dan memiliki jangkauan pengacauan lebih dari 300 kaki. Meski tak dikembangkan Brave One, Yuri tetap bersaing langsung dengan perusahaan pertahanan Ukraina, Teneta. Peluncur Mitlanet adalah perangkat anti-drone sekali pakai yang ringan, dirancang untuk melawan drone first person view dan quadcopter pengintai musuh dengan jaring pengikat yang dilepas cepat. Peluncur Mitla berbobot di bawah 13 ons, tingginya 78 inci dan diameternya 16 inci. Alat ini mudah disimpan di kantong, ransel atau saku, dan dioperasikan manual tanpa daya eksternal atau pengaturan khusus. Untuk mengaktifkannya, pengguna cukup membidik dan menembak, melepaskan jaring yang membelit baling-baling drone saat terbang. Jaring itu sendiri berukuran 115 kali 115 kaki dengan jangkauan efektif hingga 82 kaki. Cartridge piroteknik 762 mm mendorong jaring tersebut. Spesifikasi ini, menurut pengembang, memungkinkan perangkat mengganggu jalur drone saat pertempuran jarak dekat atau mempertahankan posisi. Dalam jangka panjang, karena kemampuannya untuk beradaptasi dan fakta bahwa peluru jaring Yuri dimasukkan ke dalam senapan yang sudah umum digunakan, kemungkinan besar peluru jaring Yuri akan lebih banyak digunakan di garis depan dibandingkan Mitla. Namun, kedua penemuan ini dan temuan lain yang dibahas di video ini menunjukkan inovasi militer tanpa henti dan semangat pantang menyerah rakyat Ukraina. Sedangkan untuk Yuri, sekarang dia sudah dewasa dan sedang bimbang antara melanjutkan studinya, mendedikasikan diri sepenuhnya pada startupnya, atau bergabung dengan militer. Saat ini, dia mengikuti kelas lewat ponsel, menguji amunisi di pangkalan militer, dan bergabung di Centuria, kamp paramiliter pemuda Brigade Serbu Ketiga. Generasinya tumbuh saat perang, beberapa seperti Yuri menolak jadi penonton saja. "Saya tak takut mati, tapi ingin bermanfaat dulu," katanya. Berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi untuk update inovasi militer terbaru di Ukraina dan dunia. Terima kasih telah menonton.